Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada video kali ini. Kita akan membahas tentang pelajaran prakarya dan kewirausahaan, topik pengolahan untuk kelas 12, yaitu pada KDIS 3.1 perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Jadi dari pelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk topik pengolahan pada kelas 12, ini satu semester itu adalah hanya berkisar tentang modifikasi makanan khas daerah. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu kompetensi dasarnya adalah memahami perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani, yang meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Kemudian indikator capaian, yaitu yang pertama adalah menjelaskan perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Nah, pada video kali ini kita nanti akan membahas tentang capaian indikatornya yang 3.11. Kemudian yang berikutnya adalah 3.12, memahami modifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani yang meliputi ide peluang usaha, sumber daya administrasi, dan pemasaran. Ini akan kita bahas pada video berikutnya. Nah, kita perhatikan Kepulauan Indonesia, ya. Ini cukup besar dan Indonesia memiliki kurang lebih sekitar 34 provinsi, ya. Nah, kemudian setiap wilayah pada provinsi tersebut itu memiliki keragaman sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini yang nanti akan dimanfaatkan menjadi makanan tradisional yang kemudian kita akan modifikasi agar menjadi lebih menarik untuk dijual gitu ya. Jadi mempunyai nilai jual yang lebih baik. Kemudian kenapa makanan khas daerah yang akan kita modifikasi atau kita bahas pada pembahasan prakarya dan kewirausahaan? Karena makanan khas daerah itu memiliki cita rasa kedaerahan. Jadi tentunya setiap daerah mempunyai kekhasan dan ini yang akan dikembangkan. Salah satunya adalah sebagai oleh-oleh bagi para turis yang berkunjung ke setiap provinsi atau daerah di wilayah Indonesia. Kemudian kita modifikasi makanan-makanan khas daerah itu yaitu dengan cara memberi tampilan yang lebih menarik dan lebih baik dalam bentuk dan cita rasa, tetapi tidak mengubah kekhasannya. Ya, nah inilah yang dimaksud dengan modifikasi yang akan kita pelajari pada pelajaran prakarya dan kewirausahaan kita kali ini. Kemudian tujuan dari modifikasi makanan khas daerah yang pertama adalah variasi bentuk. Jadi bentuknya kita bisa ubah-ubah ya, agar lebih menarik, jadi tidak monoton gitu. Kemudian yang kedua adalah variasi rasa. Rasa ini kan bisa divariasi misalnya pada lumpia Semarang misalnya yang bahan awalnya adalah dari udang, ayam, dan rebung, bisa diganti misalnya udangnya dengan ikan kakap atau misalnya dengan daging dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang ketiga, tujuan dari modifikasi juga adalah memperpanjang usia produk agar lebih awet dan tahan lama. Itu biasanya dengan menambahkan zat-zat kimia misalnya seperti asam sitrat, pengasaman ya, kemudian penggaraman itu dibuat asin misalnya, ikan laut dibuat asin kemudian diolah gitu ya. Kemudian juga bisa dengan cara proses fermentasi atau misalnya pembuatan asinan dari buah-buahan dan sayuran. Itu juga adalah berbagai tujuan dari modifikasi makanan khas daerah. Berikut ini adalah contoh-contoh dari beberapa makanan khas daerah yang terdapat di Kepulauan Indonesia. Kemudian dadih misalnya dari Minangkabau itu adalah pengolahan dari susu kambing ya. Ini adalah spray yogurt melalui proses fermentasi sekitar 2-3 hari. Nah, kita bisa memodifikasi makanan dadih ini dengan menambahkan rasa atau dibuat dalam kemasan-kemasan yang lebih menarik.
Kemudian contoh lain adalah ikan asin jambar roti yang sudah diolah, digoreng sehingga konsumen hanya tinggal mengkonsumsinya langsung atau memakan, atau kita bisa istilahkan dengan ikan asin ready to eat. Ya, ini adalah produksi dari Pangandaran, Jawa Barat. Kemudian yang lain misalnya telur asin, ini terkenal di Brebes ya. Nah, ini bisa juga diolah dengan memberikan cita rasa yang lain, menambahkan rasa yang lain ya, selain asin, dan juga bisa diberikan kemasan yang disusun atau dibuat dalam kemasan yang lebih menarik. Inilah beberapa hal modifikasi makanan khas daerah ya, dengan contoh-contohnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.